Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Kurnia, mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia semester 3. Di sini saya akan mencoba memenuhi tugas dari komunikasi pendidikan dengan dosen pengampunya Pak Imam Muciono. Saya akan menerangkan tentang seni keterampilan komunikasi dalam presentasi, yang mana akan ada 3 poin yang akan saya terangkan. Yang pertama adalah teknik presentasi efektif berbasis public speaking. Oke teman-teman, teknik presentasi efektif berbasis public speaking. Presentasi itu udah sangat familiar ya di kalangan pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya gitu. Karena dengan presentasi gitu ya, kita bisa menginformasikan, menyampaikan, atau membujuk audiens gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih untuk menjadikan presentasi itu efektif gitu, asik, menyenangkan, dan tujuan-tujuan yang tadi kita utarakan itu tersampaikan kepada audiens dengan jelas. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang presentasi efektif berbasis public speaking. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum nih public speaking itu apa ya? Oke, jadi public speaking kan ada 2 kata ya, ada public juga ada speaking. Public itu seperti yang kita ketahui adalah kerumunan orang banyak, sedangkan speaking itu berarti berbicara. Jadi artinya public speaking adalah keterampilan atau seni berbicara di depan orang banyak. Berbicara adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa, yang mana berbahasa kan ada 4 ya. Ada mendengarkan atau menyimak, ada berbicara, menulis, dan membaca. Nah, berbicara ini adalah seni atau keterampilan dalam berbahasa, yang mana kita tuh penting banget untuk menguasai keempat-empatnya gitu ya, atau mungkin salah satunya, yang mana sekarang itu adalah berbicara gitu. Nah, public speaking, berbicara itu bukan hanya mengeluarkan kata-kata dari mulut saja, tetapi harus baik, benar, tersusun juga, dan yang pastinya logis. Oke, dalam jurnal internasional tentang efektif public speaking, yang mana public speaking itu adalah bukan pembicaraan satu arah, melainkan adanya interaksi antara pembicara atau narasumber dengan audiens. Nah, jika terjadinya interaksi itu menyebabkan si audiens itu merasa diperhatikan, jadi fokusnya itu lebih tinggi terhadap apa yang narasumber bicarakan gitu. Terlepas dari metode public speakingnya tadi, ada juga nih kayak faktor penghambat atau faktor pendukung sebuah presentasi, yang mana yang pertama itu faktor pendukung presentasi adanya bahan tertulis kayak seperti makalah, PowerPoint, atau ilustrasi-ilustrasi lainnya gitu, yang mana media pendukung itu bisa membuat audiens lebih mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi setidaknya jika misalkan ada makalah, si audiens ini bisa melihat atau memahami atau mengetahui apa yang tidak dibicarakan oleh si narasumber gitu, lalu bisa menanyakan kayak gitu. Kalau misalkan PowerPoint itu juga sama, itu bisa menjadi hal yang menarik perhatian selain si narasumbernya itu sendiri. Itu yang pertama. Untuk faktor yang kedua itu adanya waktu yang memadai. Jadi adanya presentasi itu tidak terburu-buru, sudah ada waktunya tersendiri. Yang ketiga adalah mentaati aturan. Jadi setiap presentasi kan pesertanya itu pasti ada tugas-tugasnya ya. Ada yang jadi moderator, presentator, notulen, bahkan teknisi. Nah, jika ingin presentasinya efektif, presentasinya berjalan dengan baik, maka setiap pesertanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kayak misalkan nih, moderator gitu mengatur jalannya presentasi, terus kayak notulen juga mencatat hal-hal yang ditanyakan oleh audiens, terus juga yang menjadi presentator itu yang berbicara lebih dominan daripada peserta lainnya, dan teknisi itu kayak mengoperasikan komputer ataupun laptop ataupun media-media yang menjadi pendukungnya. Seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, bahasa yang mudah dipahami. Jadi teman-teman jika ingin presentasi gitu ya, kita perhatikan dulu siapa nih audiensnya gitu ya. Misalkan audiensnya ibu-ibu, ya kita berbicara sesuai dengan bahasa ibu-ibu, misalkan yang familiar, bukan yang kayak ilmiah atau yang sebagainya. Dan juga misalkan audiensnya anak-anak, itu kita bisa menyesuaikan dengan bahasa-bahasa mereka agar mereka si audiens itu bisa mengerti dan memahami apa yang kita bicarakan. Toh juga tujuan dari presentasi itu kan kayak menyampaikan gitu ya, membujuk juga gitu ya. Kalau misalkan apa yang kita sampaikan tidak sampai ke
penerima pesan gitu, itu menjadi hal yang sia-sia teman-teman. Jadi itu adalah salah satu pendukung presentasi yang efektif gitu ya, memudahkan atau berbahasa yang mudah dimengerti. Itu yang ke berapa sekarang? Yang terakhir, faktor pendukung presentasi itu tidak membaca teks penuh. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Kadang kita tuh sering menjumpai presentasi di kelas ataupun dimanapun gitu ya. Seorang presentatornya itu membaca teks dengan penuh. Nah, ini sangat ini sangat-sangat tidak efektif teman-teman, karena bagaimana seorang audien ini yakin dengan materi yang narasumber katakan kalau narasumbernya saja tidak yakin dengan apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi ini sangat-sangat fatal. Misalkan dari teman-teman nih ada yang masih melihat seorang presentator itu membaca penuh, maka itu alamat ketidakefektifan presentasi. Nah, itu faktor pendukungnya. Sedangkan kalau faktor penghambatnya ya kayak tadi, yang pertama membaca teks penuh atau tidak mempersiapkan presentasi secara matang, yang ketiga berbicara terlalu bertele-tele, dan yang keempat berbicara satu arah. Jadi tidak menyediakan gitu forum untuk kayak berdiskusi gitu teman-teman. Itu poin kedua. Untuk poin ketiga yaitu pembuatan makalah dan media presentasi. Ada dua definisi terkait pengertian dari makalah. Yang pertama, makalah itu adalah tulisan resmi gitu, suatu pokok permasalahan yang dimaksudkan untuk dibaca di muka umum. Dan yang kedua adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai hasil laporan pelaksanaan tugas sekolahnya. Nah, ada keperluan atau ada yang dibutuhkan dalam pembuatan makalah itu. Yang pertama adanya fakta dan data, dan juga membutuhkan penulis yang berpikir kritis, karena dalam makalah itu dibutuhkan kayak pendapat penulis tentang fakta dan data yang mereka temukan dan analisis. Selain itu, makalah juga harus bersifat sistematis, runtut, analisis, logis, dan objektif. Nah, bukan hanya makalah yang menjadi media dalam presentasi, dalam pembentuk presentasi. Ada juga yang sering kita temui PowerPoint dan video pembelajaran lainnya. Nah, untuk teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.